Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, Bapak Ibu ya, tadi lupa direkam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang yang kurang akalnya, yang jauh dari tuntunan akal informatif atau aklu khobari, bagian dari akal universal, al-aklul al-kulli, itu akal universal, dan itu bagian dari cabang Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 142 ini, halaman 130 di tafsirnya. Jadi sumber segala akal, sumber segala ilmu adalah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Lalu itu kemudian Allah bermanifestasi, Allah berikan ini, pengetahuan ini pada manusia ya, yang tidak diberikan pada malaikat sekalipun. Nah, ada paling tidak dua level akal. Yang pertama aklu al-aklul kulli, akal universal, dan al-aklu khobari. Akal khobari itu akar informatif. Kan berkata orang-orang kurang akalnya bahwa sayaqulu sufaha'u minan nas, di antara manusia-manusia itu yang akalnya kurang, yang terhijab oleh gelapnya ta'ayyunat dari cahaya wujud, nurul wujud, akan melontarkan kata-kata yang bersumber dari kealpaan atau kebodohan mereka dengan maksud sebagai ejekan. Kata-kata itu berbunyi, kata-kata itu berbunyi, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka, orang-orang muslim, mengubah dan membalikkan mereka dari kiblatnya, yaitu awalnya Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat padanya. Padahal itulah kiblat orang-orang yang mereka anggap sebagai panutan mereka dalam beragama. Jadi Baitul Maqdis itu awalnya kiblat orang-orang beragama ya. Dan Nabi Muhammad pun awalnya kiblatnya juga Baitul Maqdis. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat beliau dapat wahyu sehingga diminta mengubah kiblatnya. Di tengah-tengah sholat Nabi itu merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dan itu dikritisi sama orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengatakan ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang bikin orang-orang muslim itu berpaling dari kiblat mereka yang terdahulu? Qul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk mengingatkan dan membimbing mereka dengan menggunakan gaya bahasa tauhid zat. Setelah tauhid ini tersingkap di hadapanmu. Lillah, kepunyaan Allah lah yang maha suci dari tempat dan arah, namun dia bertajalli dalam dimensi itu. Al-masyriku wal maghrib. Lillahil masyriku wal maghrib. Punyanya Allah, Allah lah timur maupun barat. Dia memiliki segenap waktu, az-zaman, tempat al-makan, dan arah al-jihah. Ketiga hal ini merupakan tempat pengungkapan mazhar zatnya serta tempat tajalli semua nama dan sifat-sifatnya. Jadi it doesn't matter gitu ya. Nggak, nggak, nggak peduli mau timur mau barat, semua punyanya Allah. Mau kiblatnya Baitul Maqdis atau Ka'bah, terserah Allah kita suruh menghadap kemana. Kenapa? Karena semua itu hanyalah az-zaman, al-makan, al-jihah. Jadi waktu, tempat, dan arah itu bagi Allah nggak ada bedanya semua. Ketiga hal itu merupakan tempat pengungkapan zatnya serta tempat tajalli semua nama dan sifat-sifatnya. Yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk dengan cintanya kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu para hamba yang menuju kepadanya. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, mengantarkan kepada zatnya dari arah manapun dan kapanpun, dia meliputi semuanya. Ya.
Jadi orang Yahudi orang Nasrani mempertanyakan ngapain sih nabimu itu pakai mengubah arah kiblat gitu ya. Dijawab sama Allah, terserah Allah mau ngadep Baitul Maqdis mau ngadep Ka'bah. Kenapa? Karena Allah ada di mana-mana, karena Allah lah yang memiliki timur dan barat, dan dia akan menghendaki orang-orang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Ini namanya wasato, pertengahan. Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang pertengahan, yang tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang moderat, yang adil, yang dan pilihan yang paling baik dan paling bagus, yaitu yang wasato, yang pertengahan, mampu menjadi khalifah dan pengganti dalam mengurus berbagai persoalan. Litakunu syuhada, supaya kamu menjadi saksi yang adil, yang tegak, alan nas, atas perbuatan manusia. Berbagai macam manusia kamu di tengah-tengahnya gitu. Dan tegak dengan keadilan. Alan nas, litakunu syuhada alan nas, yang menjadi saksi yang tegak dengan keadilan atas perbuatan manusia yang lalai untuk menghadap kepada kami. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan bagi kamu semua Allah mengutus seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kamu semua. Agar rasul itu menjadi saksi atas perbuatan kamu, menjagamu dari jalan yang sesat dan gegabah dalam hal-hal yang kamu lakukan. Karena itu hendaklah kamu senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulmu dari sisi Tuhanmu agar kamu mendapat petunjuk menuju padanya melalui jalan yang lurus. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Dan kami tidak menetapkan kiblatmu, wa ma ja'alna, dan kami tidak akan menetapkan apa? Kiblatmu wahai Rasul yang paling sempurna, qiblatal lati kunta 'alaiha, kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang itu sebelum hijrah dari kiblat yang sebelumnya. Illa lina'lama, melainkan agar kami mengetahui, membedakan dan memilah mayyattabi'ur rasul, siapa yang mau mengikuti Rasul, mengikuti kamu Rasulullah untuk menuntut menuju tauhid zat, mayyattabi'ur rasula, siapa mengikuti Rasul yang menuntut pada Allah, mimma yang qalibu, dan siapa yang membelot, yang nggak mau nurut, mundur dan kembali pada kekufuran, ala akibaih, mundur kembali ke belakang sebelum sampai pada Allah. Wa ingkana maka ingkana selakabirotan, dan yang demikian itu sangat terasa amat berat, sulit dan sukar, illa alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yang pertolongan menujunya. Wa makana, dan tidaklah Allah yang menciptakan kamu liyudhi'a imanakum, akan menyia-nyiakan imanmu ini. Allah akan membalas semua amal baik yang kamu lakukan ini. Innallaha, dan sesungguhnya Allah, bin nasi, kepada orang-orang, pada manusia, la raufur rahim, kepada manusia yang beriman dan Rasul, kepada Rasul yang meyakini apa yang beliau bawa dari sisi Tuhannya, sesungguhnya Allah itu raufur rahim, maha pengasih, lembut, dan lagi maha penyayang kepada manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi memang ujian kenurutan kita itu adalah ketika sesuatu perintah itu seakan-akan bertentangan dengan akal kita. Orang gampang saja nurut sama Allah, sama Rasulullah, ketika itu sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan akal kita. Tapi jadi sangat susah ketika seakan-akan perintahnya ini
kayak bertentangan dengan akal kita mungkin, atau nggak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Persis kayak Nabi Ibrahim ketika diminta menyembelih anaknya, ketika disuruh meninggalkan bayinya, itu bertentangan dengan akal beliau. Bahkan bertentangan dengan hati nurani ya. Menyembelih anak itu kan sesuatu yang ekstrim, Bapak Ibu. Kalau bertentangan dengan nafsu sih gampang. Ya, beberapa orang yang suka nuruti nafsu susah memang. Tapi bahkan ini bertentangan dengan hati nurani loh, Nabi Ibrahim ini. Bukan hanya nafsu, disuruh nyembelih anak. Berat. Justru itulah ujian sami'na wa ata'na, ujian kepatuhan itu ketika seakan-akan ini di luar akal kita. Ya, jadi orang gampang aja bilang saya nurut, saya sami'na wa ata'na. Ya gampang ketika semua baik-baik saja, ketika perintahnya itu nyaman buat kita, cocok dengan pikiran kita. Tapi apa kita tetap sami'na wa ata'na ketika seakan-akan perintah itu nggak sesuai dengan akal kita. Ketika perintah itu sepertinya bertentangan dengan nafsu kita. Nah, disitulah ujian kepatuhan. Nah, salah satunya ini diuji ini. Kiblat yang awalnya Baitul Maqdis tiba-tiba suruh belok ke Ka'bah. Mulai ngomel-ngomel tuh apa orang-orang yang munafik, orang-orang yang Yahudi Nasrani ngapain sih kok pakai pindah-pindah tengah-tengah surat kok tiba-tiba pindah geser itu. Nah, tapi bagi orang yang patuh aja. Iya, nurut. Sami'na wa atau saya dengar, saya nurut. Ini berat apa Ibu? Kecuali bagi orang yang pinter ya, yang merasa punya apa daya kritis gitu ya. Susah. Makanya Allah bilang wa inka naslaka birotan illa 'alal ladzina hadallah. Yang demikian ini memang berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka Allahu liyudi'a imanakum, tapi jangan khawatir. Allah nggak akan menyia-nyiakan imanmu. Innallaha binnasi la raufur rahim. Karena Allah itu pada umat manusia raufur rahim. Ini yang sering kita sampaikan ya dalam training kita. Raufur rahim, yang maha pengasih, maha lembut, maha penyayang. Jadi Allah itu menyebut dirinya raufur rahim, tapi juga menyebut Rasulullah raufur rahim. Ayat ini kan gini, innallaha binnasi la raufur rahim. Allah itu pada umat manusia raufur rahim. Loving kindness, lemah lembut, penyayang, pengasih. Nabi Muhammad juga disebut dengan Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Itu sebutan untuk Nabi. Artinya apa? Kita ini diperintah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah Raufur Rahim, Nabi pun juga disebut sebagai Raufur Rahim, maka kita juga diminta meniru Nabi kita. Berakhlak dengan akhlak Nabi. Akhlaknya Nabi apa? Akhlaknya Allah Raufur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha lemah lembut, loving kindness. Dan ini ajaran universal. Di semua agama juga diajarkan. Akidahnya beda-beda, syariatnya beda-beda, tapi untuk urusan ini ya Bapak Ibu, semua agama sepakat. Dan gak hanya agama, semua tradisi filsafat yang lurus, pasti semua budaya-budaya yang luhur di semua bangsa, pasti ngajari Raufur Rahim ini ajaran mendasar. Kenapa? Yaitu esensi utama umat manusia ya. Raufur Rahim. Jadi manusia itu kehilangan kemanusiaannya ketika kehilangan sifat Raufur Rahim. Loving kindness. Kasih sayang, lemah lembut pada orang lain dan bahkan pada semua makhluk hidup. Kemarin malam kita bikin acara apa namanya? Quantum Abundance. Quantum Healing and Abundance. Kita ada latihan yang namanya Wheel of Awareness itu. Di ujungnya Anda lihat, itu penemuan dari seorang profesor psikiatri di University of California, Los Angeles, Profesor Daniel Siegel. Di latihan beliau itu sama 20-30 menit, pada akhirnya kita harus punya kesadaran bahwa kita ini terhubung dengan semua orang, semua makhluk hidup di alam semesta ini. Dan dalam keterhubungan itu, kesadaran yang paling penting untuk dihadirkan adalah
Raufur Rahim. Loving kindness. Menurut penelitian beliau dengan puluhan ribu orang selama 30 tahun itu, kalau orang punya kesadaran Raufur Rahim, kindness and love and compassion, Raufur Rahim, dia bilang, maka dia akan cenderung mengalami brain integration. Di otaknya ini jadi terhubung, jadi solid. Karena semua orang sakit jiwa itu otaknya disintegration. Di otaknya itu mengalami disintegrasi. Dan orang-orang yang sehat mentalnya itu yang otaknya mengalami integrasi. Dan dia bilang latihannya adalah latihan will of awareness, latihan untuk memiliki kesadaran. Dan pada puncak latihan will of awareness itu, ujung-ujungnya beliau bilang adalah menyadari bahwa kita saling terhubung satu sama lain, bersama dengan orang-orang terdekat kita, sampai orang-orang semua umat manusia, bahkan dengan semua makhluk hidup. Dan dalam keterhubungan itu, hadirkan sebuah kesadaran bahwa kita memiliki Raufur Rahim, loving kindness, compassion. Anda lihat di semua agama, di semua tradisi filsafat yang mulia, di semua budaya-budaya yang luhur, dan di semua penelitian-penelitian ilmiah, terbukti bahwa pada akhirnya inti kemanusiaan kita itu adalah loving God, blessing others. Memiliki cinta pada Allah, memiliki kasih sayang pada umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Kenapa? Karena Raufur Rahim itu sifat dasarnya Allah. Innallaha bin nasi la Raufur Rahim. Karena Allah itu pada umat manusia sangat Raufur Rahim, sangat sangat penyantun, penyayang, pengasih. Dan Rasulullah pun disifati oleh Allah bil mu'minina Raufur Rahim. Dengan orang-orang mukmin, beliau ini Raufur Rahim, punya loving kindness. Dan kita semua diminta mengikuti akhlak itu, Bapak. Itu akhlak yang paling utama, Bapak. Yang perlu kita tiru dari Rasulullah. Kita meniru apapun dari beliau boleh. Meniru cara beliau berpakaian, cara beliau punya jenggot yang panjang, beliau juga punya six pack. Lah itu sifat Rasulullah semua, Pak. Kadang-kadang orang itu niru sebagian, kemudian nggak tiru yang lain. Kamu nggak ikuti sunnah, kenapa? Cara berpakaianmu nggak seperti Nabi. Loh, iya, tapi Nabi itu punya banyak sisi lah. Nabi juga six pack. Apakah Anda juga six pack? Tapi dari semua sifat Nabi, dari mulai cara berpakaiannya, cara makannya, cara beliau berhubungan dengan istrinya, cara beliau menyantuni fakir miskin, cara beliau menghormati tetangganya, dari semua ini apa ya Bu? Yang paling mendasar, yang paling perlu kita tiru adalah akhlak Raufur Rahim beliau ini. Kenapa? Karena itu akhlak yang paling esensial dari beliau. Itu akhlak yang paling disebut dalam Al-Quran. Dan itu pula akhlak yang beliau tiru dari Allah. Dari Allah sendiri itu. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Karena Allah itu pada umat manusia raufur rahim. Ya, Bapak Ibu, semoga kita bisa meniru akhlak beliau ini dan meniru akhlaknya Allah ini, raufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fananuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd
wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Innaka idzal laminadz zalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sesungguhnya Allah kepada manusia, khususnya yang beriman pada Rasul, itu bersifat Raufur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada manusia dengan mengantarkan mereka ke tujuan penciptaan mereka atas anugerah dan pertolongannya. Setelah tauhid zat tersingkap dari Rasulullah dan beliau terserap di dalamnya, selalu menghadap ke arahnya dan sama sekali terlepas dari tauhid af'al dan tauhid sifat Allah, beliau pun menunggu datangnya wahyu sesuai dengan ketersingkapan berdasarkan realitas simbol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad naro, sesungguhnya kami melihat, mengetahui ketika penyingkapanmu terhadap zat kami, taqalluba wajhika fis sama." Kamu menengadah ke langit menanti wahyu yang menjamin hal itu. Falanuwalliyannaka, maka sungguh kami akan memalingkan engkau setelah engkau mengalami penyingkapan maknawi, kiblatan, ke kiblat lahiriah, tardoha, yang kamu sukai sejalan dengan kiblat maknawimu. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah mukamu wahai Rasul yang paling sempurna, sadrol masjidil haram, ke arah masjidil haram, di mana menghadap kepada selain zat yang menggugurkan idhofah telah dilarang. Dan janganlah engkau mengkhususkan kehormatan ini untukmu, tapi hendaklah kehormatan ini juga dikhususkan kepada orang-orang mukmin yang menjadi pengikutmu. Haitsu ma kuntum, di mana saja kamu sekalian berada, di antara tingkatan wujud. Maka fawallu wujuhakum, palingkanlah mukamu yang mengalir kepadamu zat dari Tuhanmu, wahai orang-orang mukmin, saturah, ke arahnya, agar kamu termasuk orang-orang mengalami penyingkapan ruhani dan mendapat petunjuk dari zatnya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang beriman, sesungguhnya orang yang diberi kitab, dalam hal ini orang Yahudi dan Nasrani, la ya'lamuna, memang mengetahui secara yakin berdasarkan kesaksian kitab dan rasul mereka, annahu, bahwa penyingkapan pembuktian terhadap tauhid zati, al-haqqu, adalah hak, adalah benar, dan pasti diturunkan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Artinya Tuhan telah merawat mereka dengan menganugerahkan akal budi yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, serta orang yang benar dan orang yang sesat. Meskipun demikian mereka ingkar dan membangkang. Wa mallahu bighafilin, dan sesungguhnya Allah tidak akan lengah, tidak akan lupa atas yang mereka kerjakan. Amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan lupa, tidak akan lengah atas apa yang mereka lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah meminta Nabi Muhammad untuk memalingkan wajahnya, merubah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Dan Allah juga meminta Nabi Muhammad untuk tidak peduli dengan orang Bani Israel dan orang-orang Nasrani. Biarkan saja mereka mengkritisimu, biarkan saja mereka mengolok-olokmu, dan Allah nggak akan lupa atas perbuatan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataita, dan demi Allah sesungguhnya jika kamu mendatangkan wahai Rasul yang paling sempurna, alladzina utul kitaba bikulli ayah, dan kalaupun kamu berikan pada mereka semua ayat-ayat Allah ini,
yang turun kepadamu, yang menjelaskan tauhid zat yang menjadi tujuan dari dan kiblatmu, mata bi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Kenapa? Karena mereka tenggelam dalam kelengahan dan kesesatan. Wa ma anta, dan kamu pun tidak akan bitabi'in kiblatahum, mengikuti kiblat mereka yang mereka menghadap padanya berdasarkan prasangka dan ramalan. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd, dan lagi sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian orang yang lain karena prasangka dan pendapat mereka sendiri yang berbeda. Wala ini taba'ta, dan demi Allah yang sesungguhnya jika kamu mengikuti wahai Rasul yang paling sempurna, ahum, jika kamu mengikuti keinginan mereka yang batil, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang ilmu kepadamu, ilmu yang menunjukkan jalan kebenaran, innaka idzal laminadh dhalimin. Maka jika engkau mengikuti nafsu mereka setelah Allah berikan petunjuk ini, maka engkau akan jadi orang yang zalim. Inilah perintah terhadap Rasulullah untuk senantiasa menghadap Allah berdasarkan tauhid zat yang tersingkapkan baginya dan dorongan terhadap kaum mukmin untuk mengikuti ajaran Rasulullah, untuk senantiasa menghadap dan berpaling padanya. Banyak ayat Al-Quran yang mencontohkan hal ini. Kemudian Allah berfirman, alladzina ataitahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami beri kitab yang menjelaskan jalan tauhid, sifat dan af'al, dan mengingatkan ke tauhid zat, mereka adalah orang-orang yang ya'rifunahu, yang mengenal Nabi Muhammad dengan ciri-ciri dan tanda khusus yang dijelaskan dalam kitab mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad itu sangat gamblang dijelaskan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sehingga Allah sampaikan di sini, sebenarnya orang Yahudi, orang Nasrani itu sudah ngerti ciri-cirinya Nabi yang akan datang itu sekenal mereka pada anak mereka. Jadi saya jelasnya ciri-ciri Nabi Muhammad dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Sampai seharusnya orang-orang Yahudi Nasrani itu udah ngerti Nabi Muhammad itu Nabi. Dengan tingkat pengertian seperti mereka mengenal anak mereka. Karena sejelas itu Allah menggambarkannya dalam Injil dan Taurat. Jadi mereka ini sebenarnya udah ngerti kamu ini Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gambarannya sudah sangat jelas di kitab-kitab mereka. Alladzina ataina humul kitab, orang-orang yang megang kitab itu, ya'rifunahu, ngerti kamu, mengenali kamu, ciri-ciri dan tanda khususmu itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi mereka itu sangat kenal harusnya bahwa kamu itu Nabi. Wa inna fariqom minhum, tapi masalahnya sebagian di antara mereka itu keras kepala dan sombong. Layak tumunal haqqo, mereka menyembunyikan kebenaran ini, mengingkari kebenaran ini, wahum ya'lamun, padahal mereka sebenarnya ngerti. Nah ini menarik apa ya Bu. Jadi sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani itu sudah ngerti Nabi Muhammad ini Nabi. Kenapa? Karena penjelasan tentang ciri-ciri beliau itu sangat gamblang di kitab-kitab sebelumnya. Sampai saking jelasnya itu kata Allah, sejelas mereka mengenali anak-anak mereka gitu. Tapi dasar mereka ini keras kepala dan sombong, mereka menutupi kebenaran itu. Padahal mereka tahu. Ya. Tapi nggak usah khawatir Nabi, al-haqqu birrobbika, bahwa kebenaran itu adalah milik Tuhanmu. Berasal dari Tuhanmu. Kebenaran itu yang berupa tampilnya dirimu dan kekuasaanmu atas mereka, serta nasahnya agamamu terhadap agama dan hukum kitab-kitab mereka, itu berasal dari Tuhanmu, mirrobbika, yang telah menampakkan padamu tempat pengungkapan mazhar zatnya yang sempurna, fala takunanna, maka janganlah kamu sekali-sekali dan para pengikutmu minal mumtarin, termasuk orang-orang yang meragukan. Janganlah kamu dan para pengikutmu itu ragu-ragu akan hal itu. Dan tidak
tidak meyakini ketauhidan Allah, tauhid zat seperti mereka. Jangan sampai kamu ragu seperti mereka. Gitu. Walikulli, dan ketahuilah bahwa di tiap-tiap individu dari umat wijahatun itu ada kiblatnya yang menjadi arah dan kiblat tertentu dari sifat maupun nama ilahiyah. Huwa muwalliha, yang ia menghadap padanya sesuai dengan tuntunan yang diperolehnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi nggak apa-apa, tiap umat itu punya kiblatnya masing-masing, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wahai pengikut Nabi Muhammad, bersegeralah menuju sumber dari segala kebaikan dan kebaikan yang lahir dari semua nama dan sifat-sifat Allah, karena dialah zat yang menghimpun semua kebaikan itu. Ainama takunu, di mana saja kamu berada. Sebagaimana tuntunan dari Allah itu. Ya'ti bikumullah, maka Allah pasti akan mengumpulkan kamu sekalian, karena dia yang maha menghimpun jami'ah, semua, kalian semua. Semua istilah ta'ayyunat yang lahir dan dari sifat itu terangkat. Innallaha, sesungguhnya Allah yang bertajalli dengan sifat-sifat itu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa, untuk mengangkat ketentuan-ketentuan yang menggugurkan semua kemajemukan sesuai dengan ketentuan akhirat dan batin. Jadi apa Ibu, wis tidak apa-apa, kita tidak usah ikut-ikutan niru-niru orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menyembunyikan kebenaran karena kesombongan atau karena gengsi atau karena keras kepala mereka. Mereka udah ngerti ciri-ciri Nabi setelah Nabi mereka, karena udah sangat gamblang di kitab mereka, tapi begitu datang ya tetap aja mereka ingkari. Kita jangan mengikuti mereka. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah menyampaikan, biarin. Tiap umat itu punya kiblatnya masing-masing, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, dan sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.